Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada pembuatan daftar saldo 31 Desember atau biasa disebut dengan trial balance, di mana untuk fungsi dari trial balance atau neraca saldo ini adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam buku besar itu telah seimbang. Kemudian trial balance juga mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar serta jumlah total dari debit dan kredit itu dalam setiap entry akuntansi harusnya cocok. Sehingga secara umum, secara keseluruhan, fungsi dari neraca saldo adalah yang pertama untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku besar. Kemudian yang kedua, bahwa metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Nah, jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, maka trial balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, berarti ada beberapa keseluruhan atau ada kesalahan telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatannya. Kemudian yang terakhir, bahwa trial balance ini akan membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti yang pertama laporan arus kas, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Oke, baiklah, langsung saja. Bahwa untuk trial balance di sini sumber dokumennya kita bisa ambil dari saldo dari buku besarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengisi trial balance atau daftar saldo 31 Desember adalah kita harus input untuk kode dan nama akun semua yang ada di buku besar, ya. Yang ada di buku besar ini kita masukkan semua di kolom akun dan akun name ini. Kita masukkan semua. Ya, silakan kalian masukkan semua sehingga setelah saya masukkan seperti ini, maka akan muncul di sini nama-nama akun sesuai dengan kode akunnya yang sudah berurutan seperti ini, dari kode harta sampai kode pendapatan atau beban di luar usaha seperti ini. Lalu setelah kalian masukkan semua daftar namanya dan kode akunnya, maka yang selanjutnya adalah kita masukkan saldo dari masing-masing buku besar ini yang bisa kita ambil di buku besarnya. Yang pertama di sini misalnya saya akan ambil untuk saldo cash in bank. Kita lihat di buku besarnya bahwa di sini cash in bank untuk saldonya itu didapat 189.150. Oke, catatan untuk kalian bahwa untuk ngambil saldo kalian bisa ngambil di kolom balance ini. Ya, karena di kolom balance ini saldo untuk cash in bank ada di sisi debit sebesar 189.150, maka di daftar neraca saldo ini kalian harus masukkan di kolom debit. Jadi disesuaikan. Jika dia saldonya ada di debit, maka kalian masukkan di daftar neraca saldo ini di kolom debit. Dan jika di buku besar ini saldonya kredit, maka di daftar neraca saldo kalian masukkan di kolom kredit. Oke, itu untuk cash in bank, contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, petty cash. Kita lihat di petty cash di sini, untuk di buku besar petty cash, bahwa petty cash menghasilkan saldo akhirnya sementara adalah 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, di sisi debit. Berarti kita masukkan di neraca saldo ini di sisi debit seperti ini. Oke. Lalu account receivable. Kita lihat di buku besarnya account receivable. Nah, untuk account receivable ini pun sama. Di kolom balance ini di sisi debit sebesar 660.350. Kita masukkan di sini ya jumlah saldo yang ada di sisi debit tadi 660.350. Lanjut ke buku besar yang lainnya, allowance for doubtful debt. Untuk cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt ini di kolom balance atau di kolom saldo dia ada di sisi kredit sebesar 18.800. Karena di sisi kredit berarti di daftar neraca saldo kita masukkan di sisi kredit seperti ini. Dan seterusnya ke bawah masukkan satu-satu. Yang selanjutnya adalah merchandise inventory. Ini ada di sisi debit saldonya 579.090.000. Kita masukkan di sisi debit di sini. Ya. Kita masukkan semua di sini, ya. Nah, setelah kalian masukkan semua, ini saya persingkat waktunya saja. Yang jelas caranya seperti itu ya. Caranya seperti itu, kita masukkan semua. Setelah kita masukkan semua seperti ini, lalu kita jumlah. Sisi debit dan sisi kredit ini harus seimbang.
jika tidak seimbang atau tidak sama jumlah antara sisi debit dan sisi kredit, kemungkinan ada kesalahan input saldo pada saat kita posting dari jurnal khususnya. Jika sudah seimbang seperti ini, berarti buku besar yang kita buat, neraca saldo yang dibuat ini sudah benar, dan otomatis buku besar pun ini sudah kita pastikan pasti benar, karena di sini saldonya sudah ditemukan antara debit dan kredit itu sudah sama jumlahnya. Oke, itu untuk posting itu untuk trial balance atau daftar neraca saldo 31 Desember sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya setelah kita selesai membuat daftar saldo, maka untuk membuat neraca saldo, langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan daftar saldo piutang. Kemudian yang kedua daftar saldo hutang. Kemudian yang terakhir adalah daftar saldo atau daftar persediaan barang dagang. Oke, untuk daftar saldo piutang sendiri ini sumber dokumennya adalah buku besar pembantu piutang yang pernah kita buat sebelumnya. Berarti yang ini, buku besar pembantu piutang, nanti kita ambilkan saldonya masing-masing di sini. Oke. Nah, itu untuk daftar saldo piutangnya. Nah, untuk mengisi daftar saldo piutang, yang pertama sama pada saat kita membuat daftar neraca saldo ini. Yang pertama kita masukkan dulu nama customernya dan kartu customernya atau kode customernya. Ini bisa kita ambil di daftar customer. Kita masukkan semua di sini daftar customer yang kita punya. Di sini kita punya 4 daftar customer. Yang pertama ada Ilham Komputer, ada Maulana Komputer, Akbar Komputer, dan Maulida Komputer. Nah, setelah daftar customer ini sudah kita input, langkah selanjutnya adalah kita akan coba masukkan saldo akhir dari buku besar pembantu piutangnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba masukkan saldo akhir dari piutang dagangnya. Itu bisa kita ambil dari buku besar pembantu piutang di sini. Oke, atau subsidiary ledger account receivable. Perhatikan di sini. Untuk Ilham Komputer, ini di buku besar pembantu piutang itu menghasilkan saldo piutang sebesar 190.100.000 di sisi debit. Oke. Karena di sini di dalam daftar saldo piutang dan hutang itu tidak ada kolom debit dan kredit, berarti tidak usah dihiraukan sisi debit atau kreditnya. Kita cukup masukkan saja daftar saldo yang kita hasilkan di akhir periodenya. Karena otomatis namanya saldo piutang itu pasti di sisi debit seperti itu. Oke, kita masukkan untuk Ilham Komputer, saldo piutangnya itu adalah 190.100.000. Berarti di sini di daftar saldonya kita masukkan nilai saldonya tadi yaitu 190.100.000. Yaitu untuk Ilham Komputer. Kemudian yang kedua, Maulana Komputer. Kita lihat di buku besar atau buku besar pembantu piutang untuk Maulana Komputer. Nah, untuk Maulana Komputer sendiri ini ada ternyata di sini tidak ada saldonya, dia habis ternyata. Tidak ada saldo piutang. Artinya jika tidak ada saldo piutang berarti di sini atas nama Maulana Komputer kita sudah tidak punya lagi piutang dagang kepada Maulana Komputer. Berarti sini kita kosongkan saja. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Akbar Komputer. Oke, kita lihat di buku besar pembantu piutang untuk Akbar Komputer. Nah, untuk Akbar Komputer di sini menghasilkan piutang dagang atau saldo piutang dagang itu sebesar 470.250. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam daftar saldo piutangnya di sini atas nama Akbar Komputer sebesar 470.250. Kemudian yang terakhir adalah Maulida Komputer. Kita lihat di Maulida Komputer. Nah, di Maulida Komputer ini tidak ada atau saldo piutang tidak ada, artinya selama bulan transaksi Desember ternyata Maulida ini tidak melakukan transaksi apapun sehingga tidak menghasilkan saldo piutang dagang. Di sini hanya tercantum bahwa Maulida itu membayar piutang yang telah dihapuskan oleh perusahaan itu sebesar 50% dari piutang yang ada yaitu 6 juta rupiah. Dia tidak ada transaksi pembelian atau kita tidak ada transaksi penjualan kepada Maulida sehingga tidak ada saldo piutang di sini. Sehingga di sini untuk daftar saldo piutangnya atas nama Maulida ini juga tidak ada. Sehingga di sini setelah kita sudah mendapatkan saldo dari masing-masing customer
maka kita jumlahkan ke bawah untuk mengetahui berapa nilai piutang dagang ya kepada customer. Di sini didapat untuk total piutang dagang yang ada atau total piutang dagang yang kita miliki dari seluruh customer itu sejumlah 660.350.000. Oke, itu untuk daftar saldo piutangnya. Oke, selanjutnya adalah untuk daftar saldo hutang. Di sini untuk daftar saldo hutang kita masih mengambilnya sumbernya adalah dari buku besar pembantu utang. Kalau daftar saldo piutang tadi kita mengambil dari buku besar pembantu piutang, maka untuk daftar saldo hutang kita mengambilnya dari buku besar pembantu utang. Oke, yang pertama langkahnya sama seperti tadi, kita masukkan daftar supplier kita atau daftar supplier yang ada di sini. Di sini kita punya 3 daftar supplier. Yang pertama ada PT Tiara, kemudian ada CV Anggita, dan yang terakhir adalah PT Putri. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa saldo hutang dari supplier ini atau daftar saldo utang kita kepada supplier, maka kita lihat saja di buku besar pembantu utangnya di sini. Yang pertama atas nama PT Tiara, di sini kita ada saldo hutang kepada PT Tiara itu sebesar 410 juta. 410.399.000. Sekarang kita masukkan di daftar saldo atas nama Tiara di sini yaitu sebesar 410.399.000. Kemudian yang kedua adalah CV Anggita. Kita lihat daftar hutang kita kepada CV Anggita berapa? Bisa dilihat di buku besar pembantu utangnya CV Anggita. Oke, di sini hutang kita kepada CV Anggita menghasilkan saldo hutang sebesar 316.800.000. Oke, kita masukkan di daftar saldo di sini. Oke, di sini sebesar 316.800.000. Oke, yang terakhir adalah PT Putri. Kita lihat daftar saldo hutang kita kepada PT Putri di sini. Oke, untuk PT Putri ternyata hutang kita selesai, tidak ada. Karena di periode Desember kita sudah melunasi hutang kita kepada PT Putri, sehingga di sini tidak ada saldo hutang kepada supplier PT Putri, sehingga di saldo di sini bisa kita kosongkan. Setelah semua selesai, baru kita jumlah berapa saldo hutang kita kepada supplier. Itu kita bisa masukkan di kolom total di sini, kita jumlahkan ini ya, sehingga untuk daftar saldo hutang atau hutang kita kepada supplier itu sebesar 727.199.000. Itu untuk daftar saldo hutang. Kemudian yang terakhir adalah kita akan coba buatkan daftar persediaan barang dagang akhir 31 Desember. Sama halnya dengan daftar saldo piutang dan hutang. Yang pertama adalah kita masukkan dulu bahwa kita sama-sama tahu kita punya 2 jenis persediaan barang dagang, yaitu portage dan satelit. Nah, untuk mengisi atau mengambil berapa saldo akhir dari persediaan barang dagang kita, itu kita bisa lihat di daftar persediaan barang dagang atau inventory card di sini. Oke, kita lihat di sini di daftar persediaan barang dagang di sini inventory card-nya. Untuk jenis barang portage di sini menghasilkan saldo persediaan barang dagang itu sebesar 325.680.000. Oke, di sini perhatikan di sini untuk portage ini persediaan air kita 20 unit dengan harga pokok 16.284.000, sehingga nilai persediaan kita itu saldonya adalah 325.680.000. Ini kita masukkan di daftar saldo persediaan barang dagang ini, yaitu sebesar 325.680.000. Itu yang portage. Sekarang yang satelit. Nah, untuk satelitnya di sini kita menghasilkan persediaan barang dagang akhir yaitu 20 unit barang dengan harga pokok 12.497.250, sehingga nilai persediaan atau nilai saldo persediaan kita adalah 249.945.000. Ini kita ambil kemudian kita masukkan di dalam daftar saldo persediaan barang dagang ini. Oke. Nah, setelah kita masukkan semua daftar saldo persediaan barang dagang kita, maka kita jumlah di kolom total ini, sehingga ketemulah nilai persediaan dari kedua jenis barang ini itu sejumlah 575.625.000. Oke ya, itu untuk daftar saldo piutang
daftar saldo hutang, dan daftar persediaan barang dagang. Oke, sangat mudah, cukup simpel ya. Saya rasa ini tidak ada kesulitan. Terima kasih untuk mengikuti materi kali ini. Kita coba untuk lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.